Terima kasih Ibu Moderator, Pak Jainul Bahri, Pak Fasil, Pak PP dan rekan-rekan semuanya yang berbahagia. Tadi ada satu tanggapan tadi dari Ibu Ria Mustika. Terima kasih Bu tadi tanggapannya. Nah, nanti kita barangkali tadi setuju. Nanti dari Pak Fasil barangkali bisa lebih mengelaborasikan kenapa tadi tidak ada. Memang sih kalau saya lihat tadi alasannya Bu Ria justru itu yang menarik ya. Saya setuju juga sebenarnya. Tapi mungkin nanti yang kemarin kita diskusikan itu sebenarnya hal yang menarik itu bukan yang itu sebenarnya. Tapi apa istilahnya begitu ya. Oke, tapi nanti kita bisa anukan ke Pak Fasil. Nah, coba ini sekarang saya ke yang nomor 2 ke Pak Firman ya. Tadi ada semacam pertanyaan ya. Apakah nanti tidak akan menjadi sebuah presiden buruk begitu bagi siswa atau masa depan sekolah apabila siswa sudah menikah itu diperbolehkan ikut ujian nasional. Nah, inilah dilemanya Pak. Jadi kalau misalnya Pak Suirman sebagai kepala sekolah kira-kira apa yang akan diputuskan? Nah, pasti dilema juga gitu. Dilemanya pertama, dilema itu kan kalau ada dua hal yang berbeda yang sama-sama penting ya begitu, yang sama-sama dijadikan sebagai acuan, yang sama-sama kuat begitu. Nah, cuma nanti tentu kita akan mengambil mana yang lebih kuat gitu. Tentu ada yang lebih kuat dari di antara kedua itu. Nah, yang pertama ada aturan dari pusat bahwa siswa yang sudah terdaftar namanya di daftar serta ikut ujian itu maka diharuskan atau diwajibkan ikut ujian begitu. Nah, titik sampai situ, tidak ada pembahasan bagaimana kalau dia A, B, C dan seterusnya. Nah, jadi tidak ada asumsi kalau dia menikah dan seterusnya begitu. Tapi faktanya kan begitu sekarang ini, antara aturan dengan fakta kembali lagi, aturan sekolah mengatakan bahwa siswa yang sudah atau menikah begitu tidak lagi dinyatakan sebagai siswa, artinya dikeluarkan begitu. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Nah, ini jadi dilema begitu. Nah, akhirnya setelah kita mencermati aturan ini, kita kumpul di sekolah. Kita cek satu-satu dasar aturan. Kalau aturan pusat kita sudah tidak ada pertentangan, tidak ada perdebatan. Yang kita debat itu aturan sekolah begitu. Nah, ternyata setelah kita diskusi setelah kita runut ke belakang, ternyata dulu para pembuat aturan di sekolah itu tidak berpikir tentang adanya anak yang menikah itu begitu. Tidak sampai berpikir ke situ gitu. Jadi asumsinya kalau anak itu menikah di kelas 1, di kelas 2, itu memang itu kalau itu dikeluarin langsung. Nah, cuma ini kan kasusnya ketemu saat menjelang ujian 2 atau 3 hari itu kasusnya begitu. Nah, ini jadi hal baru jadinya di sekolah begitu kan. Akhirnya sekarang dibuat pengecualian begitu, kecuali siswa yang sudah masuk dalam daftar itu siswa sebagai peserta ujian nasional itu begitu. Jadi ada sedikit revisi sedia begitu. Nah, kenapa ini diambil putusan ini untuk mengikutkan? Ya tadi itu kita kembali kepada prinsip tadi masa depan anak ini gitu. Memang dari segi apa sih istilahnya gitu ya, etika moral, tapi sebenarnya apa sih yang dilanggar begitu ya? Kita kan berpikir masa menikah itu enggak boleh gitu kan? Nah, cuma kan secara kepantasan enggak pantas siswa menikah. Baik, kita terima itu. Nah, tapi sekarang kita kembalikan lagi. Seandainya anak ini kita ikutkan, nah, berarti dia tidak punya peluang untuk dapat ijazah SMK. Hanya gara-gara kesalahan yang 1 hari tadi, kehilapan yang 1 hari misalnya begitu. Tapi kalau kita ikutkan, maka ada peluang dia untuk bisa ikut kuliah, bekerja dan seterusnya karena sudah mendapatkan ijazah SMK. Jadi berpikir ke masa depannya yang lebih panjang begitu. Nah, yang kedua, kalau kita mau uji dengan paradigma ada keadilan. Sekarang kalau kita berbicara adil, 3 tahun ini hanya gara-gara 2 hari sebelum ujian. Ayo kira-kira bagaimana ini? Adil enggak gitu kira-kira gitu. Ya samalah seperti anak yang pintar tiba-tiba gara-gara flu terus tidak masuk sekolah terus dia tidak lulus. Nah, kira-kira begitu. Terus tidak diberikan kesempatan untuk ikut ujian ulang. Nah, misalnya seperti itu. Nah, akhirnya kita berpikir seperti itu. Yang ketiga, jangka pendek, jangka panjang. Ya, jangka panjangnya tadi ya, masa depan anak ini, masa depan peluang untuk anak ini bisa berkarir dan seterusnya, bisa kuliah dan seterusnya begitu. Akhirnya itu tadi Pak Firman, makanya kita mencoba untuk di sekolah itu memang alot. Bahkan ada seorang guru itu ya sampai hari ini tidak terima, tetap harus dikeluarkan. Hanya kita voting lah gitu. Ayo angkat tangan terbanyak siapa? Hanya lebih banyak yang
apa namanya itu memberikan kesempatan lah gitu. Akhirnya kita ambil cara voting demokrasi seperti itu di sekolah. Nah itu mungkin sepintas Pak Firman jelasannya dari kami tentang dilema ini memang pengembangan putusan ini, tapi ini real, ini dilema real. Tapi ini terjadi baru 2 kali selama di sana. Selama 20 tahun lebih saya di sana, ini baru 2 kali terjadi Pak, 2 anak. Jadi bukan berarti tadi kita khawatir anak yang lainnya akan semua mau, tidak, ternyata memang ini kasuistis saja nih, terpaksaan barangkali begitu. Bukan berarti setelah dia tahu anak itu semau maunya menikah, saya tidak juga, karena mereka juga masih berpikir kan, nikah itu nggak mudah, tidak sembarangan juga begitu. Nah mungkin itu Pak, ini kasuistis sifatnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.